Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah spot pertama kita, yaitu pohon beringin atau pohon banyan. Dalam bahasa Latin disebut dengan Ficus benjamina. Pohon ini sudah berada di Awandaru Village sejak puluhan atau ratusan tahun lamanya, dan masyarakat sekitar masih memiliki kepercayaan bahwa air yang ada di dalam kolam di bawah akar pohon beringin ini memiliki khasiat untuk menyembuhkan uh, masyarakat yang sakit. Pada zaman dahulu, ketika ada anak yang sakit dari desa di sekitar sini, dibawa kemari untuk dicelupkan ke dalam kolam yang ada di situ, dan mereka percaya dapat memberikan kesembuhan. Bahkan dalam kurun waktu terakhir, masih ada beberapa orang yang datang kemari untuk mengambil air di dalam kolam ini. Khususnya ini kolam akan ada di musim hujan. Mata air. Ini bukan mata air juga. Mata airnya di situ. Jadi khususnya di musim hujan biasanya air akan tertampung di dalam kolam kecil ini. Sementara untuk patung yang ada di dalamnya itu masih belum lama. Itu diletakkan kemari oleh pemiliknya sebagai hiasan saja. Nah, di bawah pohon beringin ini terdapat mata air yang ada di sumber sebelah sana. Ini adalah satu dari 4 mata air yang terdapat di Awandaru Village. Pada zaman dahulu, masyarakat mengambil air dari mata air yang ada di sini ketika belum ada PDAM atau belum banyak menggunakan sumur bor. Masyarakat pada zaman dahulu mengambil air yang ada di mata air, termasuk yang ada di sini. Dan sampai sekarang masih ada masyarakat yang datang kemari untuk memberikan ucapan terima kasih kepada air yang telah menjadi sumber kehidupan mereka, sumber air mereka selama bertahun-tahun. Ketika ada hajatan, mereka masih kemari dan meletakkan sesajen di sini. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ke spot berikutnya. Baik, silakan. Nah, di depan ini adalah batuan yang secara alami muncul akibat kikisan air. Jadi di musim hujan, air mengalir dan mengikis tanah sehingga batuan ini akhirnya tampak ke permukaan. Sebelumnya ini ditutupi oleh tanah, sebagaimana Bapak Ibu bisa melihat yang ada di belakang. Sebenarnya di dalamnya juga ada bebatuan. Dan proses air yang mengalir selama ratusan tahun membuat batu ini nampak ke permukaan. Sementara kalau ada yang di dalam ini, di sebelahnya ini adalah tambahan yang dibuat oleh pemiliknya. Nah, kemudian di depan sini ada kolam tampungan sementara agar air yang jatuh ke bawah bisa lebih bersih lagi. Nah, di atas sebenarnya juga sudah ada beberapa bendungan-bendungan kecil yang dibuat sedemikian rupa untuk menyaring sampah-sampah yang kadang-kadang terbawa dari atas. Sampah plastik, botol, dan lain sebagainya yang mungkin terbawa sudah kita bendung terlebih dahulu di depannya agar air yang mengalir ke sini bisa lebih bersih. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjut ke kabin segitiga. Selamat datang di kabin segitiga. Ini adalah kabin pertama yang ada di Awandaru Village. Biasa disewa oleh bule, pernah ada yang dari Belgia, dari Prancis, dari Inggris, Slovakia. Nah, kabin ini terdiri dari satu ruang utama dan satu mezanin. Nah, di atas ada mezanin. Bapak Ibu bisa naik ke atas untuk mungkin melihat atau berfoto. Nanti saya bantu untuk foto. Nah, berikutnya di belakang ini ada kolam jacuzzi yang biasa digunakan para tamu untuk berendam atau berenang. Dan ini adalah bathtubnya. Bawa aja ke sana. Silakan kalau Bapak Ibu ingin foto-foto di sini, kami persilakan. Terus terakhir, ya.
Di atas itu juga nanti Bapak Ibu bisa membuka jendelanya, nanti ini kami foto di sini. Jadi seolah-olah mereka nginap duduk di situ, kita foto. Sebelum beralih ke spot berikutnya, kita akan foto di sini, Pak. Bapak bisa duduk di sini, saya akan foto dari bawah. Nah, foto. Baik, terima kasih Bapak. Ini adalah spot berikutnya. Silakan. Terakhir yang pakai ya anak-anak kita paling. Ya, ini adalah ayunan ekstrim. Kami memiliki pakaian khusus untuk ini. Jika ingin menggunakan, ada di area Lawasan. Silakan. Untuk masa promosi tidak ada tambahan biaya, Kak. Kalau misalkan ingin foto atau ingin menggunakan ayunan ekstrim dengan pakaian gaun. Insya Allah ini aman. Ini kita gantung di pohon bulu ini, dan ada safety harnessnya. Kita satu persatu ya, karena di sini berbahaya. Mungkin bisa satu persatu menunggu di sini, Pak, atau di atas. Gitu. Oke, baik Bapak Ibu. Sementara yang ada di belakang kita ini adalah rumah pohon. Rumah pohon ini adalah impian masa kecil dari pemiliknya, Pak Paksi Dewandaru. Dibuat dari bahan-bahan bekas di atas pohon bulu. Pohon ini juga sangat ikonik karena bentuknya yang sedemikian rupa. Salah satu alasan Pak Paksi untuk membeli tanah ini adalah ketika melihat pohon yang bentuknya sangat unik ini. Silakan jika ingin melihat ke dalam rumah pohon dan ingin berfoto di dalamnya, nanti saya akan bantu untuk foto. Baik Bapak Ibu sekalian, yang ada di depan saya ini adalah mata air ketiga yang ada di Awandaru dari 4 mata air yang ada. Yang pertama tadi yang di depan, yang pertama kita lihat. Yang kedua ada di sini, Pak. Namun ini belum difungsikan kembali karena faktor keamanan, safety. Dan yang ketiga, bisa dilihat dalam musim hujan sangat tinggi airnya. Jadi ini adalah salah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan untuk masyarakat sekitar, khususnya di Awandaru Village ini. Mata airnya bahkan rata dengan tanah. Nanti ketika musim hujan sudah berakhir, dia kadang-kadang ya 1 meter atau 3 meter, dan itu masih tergolong sangat bagus. Karena kalau di area lain kita perlu menggali mulai dari 13 meter sampai 20 meter baru bisa menemukan mata air. Nah, di sini mata airnya sangat tinggi dan sangat jernih airnya. Nah, kita juga bisa melihat pohon bulu dan rumah pohon dari bawah. Kita akan ke wahana berikutnya, Pak. Spot berikutnya, sorry. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu instalasi seni yang dibuat oleh Pak Paksi Dewandaru yang diberi nama Pilar Kehidupan. Ini terdiri dari 4 pilar. 2 pilar berupa tangga dan 2 pilar berupa seluncuran. Ini adalah instalasi seni yang bisa dirasakan dan digunakan secara langsung. Tangga ini menggambarkan bahwa dalam hidup ini akan ada proses kita untuk menaiki tahap demi tahapan kita satu persatu, dari kita mungkin kecil, TK, SD, SMP, SMA, sampai kita bekerja. Lalu kita akan berada di puncak dari kehidupan kita. Dan ada kalanya hidup itu tidak hanya naik saja, tapi ada turun. Dan tangga ini dan seluncuran ini menggambarkan ketika manusia mengalami fase turun. Karena dalam hidup kadang ada saatnya kita naik dan saatnya kita turun. Dan itu semua adalah bagaimana cara kita untuk menyikapinya. Ketika kita turun, kita bisa naik lagi. Tapi ada kalanya orang ketika sudah turun dan tidak dapat menyikapi dengan baik, maka dia akan terus berada di bawah. Nah, pilar kehidupan ini adalah instalasi seni yang memberikan gambaran bahwa hidup manusia itu kadang bisa naik dan kadang bisa turun. Dan bisa turun juga dengan cepat, bisa naik juga dengan cepat. Silakan Bapak Ibu mungkin bisa
tetap ada di sini dan akan saya foto dari bawah. Foto dari sini. Silakan kalau mau dicoba untuk seluncurannya, Ibu. Oke, di sini kita akan sedikit melakukan eksperimen atau workshop yang disebut dengan EcoPrint. Kita akan mengumpulkan, ini di sini sudah ada daun-daun, jadi daun-daunnya sudah dikumpulin dulu ya, Pak. Ini ada daun-daun dan ini ada kain. Kami akan mengajarkan cara membuat EcoPrint. Karena Amandaru ini mengusung konsep sustainability dan konsep-konsep ramah lingkungan lainnya. Salah satunya adalah kita sangat mendukung pengolahan kembali bahan-bahan yang tidak dipakai. Misalkan ada sampah dapur yang berupa bonggol sayuran, kulit-kulit buah, itu kita gunakan kembali untuk makanan hewan, dan ada juga yang kita gunakan untuk pupuk, serta kami juga sedang mengembangkan konsep biogas untuk digunakan sebagai bahan bakar kompor dan pemanas air di penginapan. Nah, salah satunya juga di sini terdapat banyak sekali daun. Nah, kita ingin mengajarkan konsep sustainability dengan workshop EcoPrint. Silakan. Nah, nanti Mbak Tina yang ajarinya. Ini adalah penginapan alas hitam. Dibangun dengan menggunakan bahan-bahan bekas, kecuali untuk aluminiumnya ini ya. Tapi yang lainnya ini adalah bahan-bahan bekas. Mulai dari 70% menggunakan bahan-bahan bekas. Mulai dari atap, dinding. Ini kita 70%-nya menggunakan bahan-bahan bekas. Sebagai contoh yang ada di sini, jendelanya menggunakan jendela bekas-bekas bongkaran. Ini ada list pelang GRC bekas, sisa-sisa bongkaran proyek dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu bentuk sustainability living yang diusung oleh Amandaru. Nah, dari sini juga bisa kita lihat ya, kayu-kayu segala macam yang ada di sini adalah menggunakan bahan-bahan bekas. Bahkan kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini cor-corannya ini itu menggunakan bambu dan besi-besi bekas pada saat proses pengecorannya. Spot kita sudah berakhir, Bapak Ibu. Kita akan ke resto untuk menikmati sajian wedangan, yang mana wedang-wedang ini dibuat dari rempah-rempah sedemikian rupa, insya Allah memberikan kesehatan bagi yang meminumnya. Pada saat COVID dulu, ada empon-empon, kita dianjurkan untuk meminum wedang-wedangan sebagai penangkal penyakit, penangkal flu. Nah, kita akan nikmati di atas. Di sini kita juga melewati lagi-lagi seluncuran dan tangga, karena memang konsep yang tadi dibawa oleh pemiliknya, Pak Paksi, yaitu konsep kehidupan, ada naik dan ada turun. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktunya. Kami akan menyiapkan minuman dan makanan untuk Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.